Hai, ini Deptalk dan Dep hari ini bakalan ngobrol sama Eliana Maharani, Ana, dan kami sudah kenal dari tahun berapa, Ana? 2006 balik. 2006 balik. 2003 balik di Jamdala. Lena do, Dep Lena di kelas cap tuh. Oh, tetap apa itu? Jamnas pa ina? Ay, Jamnas sih. Yang TC-nya di Bulakaso. belum kasih ada. Ya, jadi kami sama-sama pramuka. Ana pramuka dari SD dan ketemu Dep di kelas cap. Jadi ini pertemuan setelah 3 tahun. Ana kuliah hampir wisuda Amin. dan hampir wisuda. Terus kita juga kadang niat mau ketemu tapi alhamdulillah tidak pernah ketemu. Karena kesibukan masing-masing. Dan yang Ana temui cuma puji. Tapi yang mau diobrolin dari Ana adalah uniknya Ana ini dulu di Mandua ambis, memang ambis sekali, sampai sekarang pun tetap ambis walaupun lebih bijaksana, ya enggak? Aku lebih ke pembuli. Jadi cuman yang unik dari Ana adalah tiba-tiba Ana siap Mandua itu gap year atau nggak langsung melanjutkan kuliah berapa tahun lah? Setahun. Alasannya Ana? Alasannya karena Ana nggak pilih di jurusan yang Ana niu. Jurusan apa? Hukum. Sedangkan Ana jurusan IPA. Ya, berarti Ana tipe-tipe orang-orang IPA yang masih ngambil jatahan IPS. Niatnya kuliah di Hukumunan. Jadi pas Ana gap year nih, Ana sempat bekerja di Pizza Hut. Jadi unik, seorang anak yang ambis tiba-tiba bekerja waktu teman-temannya lain sedang posting-posting pencapaian di kampus baru. Betul. Parah so itu. Sebenarnya awalnya sakit hati ya, sedih. Setelah tahu di Pizza Hut tuh main lah Kak dari segi kurangnya. Ternyata Pizza Hut tuh enggak los seburuk itu dong Kak. Jadi menyukai yang Lata pilih di Ana gitu. Nyaman. Jadi ketika orang lain di kampusnya masing-masing dan Ana bekerja nyaman Ana. Karena Ana enggak kalau setiap kawan-kawan Ana posnya pakai baju hitam putih, maba tuh Ana skip Kak. Asli Ana skip tadi. Karena di samping mungkin masih banyak yang kurang beruntung dari Ana kan. Itu ada orang-orang yang harus gap year tuh gara-gara mungkin ekonominya apa segala macamnya, dan tapi itu aneh dilakukan di Ana yang waktu Mandua tuh kayak ke kuliah ke luar negari kok kayak tiba-tiba nyopet tiba-tiba bisa dan di Pizza Hut yuk pizza bocil-bocil. Namanya Pizza Maker Junior. Pizza Maker Junior. Jadi Ana tuh kayak baru-baru pizza masuk Ana. Apa Kak? Pizza baru gue, Ana karyawan pertama Kak. Jadi Ana karyawan pertama. Udah berapa tahun? 10 bulan Kak. 10 bulan. Setahun kurang 2 bulan. Setahun kurang 2 bulan. Nah, dan habis itu Ana kuliah lagi, tapi itu enggak dihukum lah. Di Poltekkes. Pekanbaru. Riau. Kenapa di Poltekkes? Hukum tadi di Unan. Karena Ana merasa adalah tertolak di hukum Unan. Jadi intinya Ana kalau ditolak, Ana kalau lagi kecewa. Tuh kenapa Poltekkes? Kan masih ada jurusan akuntansi UGM. Awalnya Kak, Ana lah nyaman di pizza tuh Kak, dengan gaji lumayan lah gitu kan Kak, lingkungan lumayan, dan karir waktu itu di situ Ana sebagai kasir gitu kan Kak. Tiba-tiba apa ngelarang Kak, Mbak ada nak kuliah sela gitu. Terus Ana jawabnya, Ana tahu nyo kuliah mah gitu Kak. Tuh orang tua pada umumnya lah ya. Iya Kak, Nio harus kuliah. Oke. Tuh nggak tahu Ana nih jurusan A, terus Ana nih kuliah A gitu kan ya. Tiba-tiba mana ngecek, Mbak ada nak coba kesehatan sih gitu. Ana mikirnya gitu Kak, dari sampai bersaudara kakak Ana lah kesehatan yang pertama, yang kedua kakak A tuh karena yang pertama analis kesehatan, analis yang kedua guru SD, nah, yang ketiga
kecantikan gitu kan Kak. Anak bilang gitu ya. Anak Untuk kesehatan. iya, kalau anak kesehatan berarti sama dong profesi anak sama kayak yang pertama. Anak mikirnya kayak gitu Kak. Di umur segitu anak mikirnya kayak gitu. Tuh dipilihlah kok oke kesehatan gitu. Udah oke sebenarnya dong Kak. Coba sih gitu Kak. Coba selain kesehatan waktu itu anak tesnya kesehatan yang pertama. Sosial politik ya Kak. Sosial politik di UNP ya Kak. Nah di situ. Dan ternyata yang lulus itu di kesehatan. Dan langsung di Riau tuh. Di Riau karena pilihan pertama Jakarta, 2 Riau, 3 berpadang. Jakarta, Riau, Padang. Berarti Jakarta Enggak lulus. Riau. Pilihannya di Riau. Itu akhirnya berjalan nih. Berarti enggak sepenuh hati juga. Awalnya Kak semester 1 sagete setengah lah. Enggak sepenuh hati lah gitu. Ternyata tiba-tiba ternyata enggak seburuk itu Poltekkes. Nah, berarti kan mindset awal aja yang berkelebihan kan. Mindset. Nah, bako gizi. Bako gizi rasanya cie Kak. Dia anak tapi darah. Karena selain gizi, itu pasti berkaitan dengan darah sadunya. Batu sih pikirannya. Iko enggak sama kayak anak-anak SMA yang enggak nio matematika tuh masuk jurusan yang matematika saja. Ya gizi karena enggak nio celek darah ya. Iya. Masuk pan yang kena celek darah. Pan ya enggak? Tapi bukan darah yang sakit atau yang darah bersera yang gitu ya. Dan gizi lah tuh. Gizi. Terus kan lama ambil gizi itu. Dan plot twistnya ketika di kampus Riau kok tetap berpramuka. Lah, setelah banyak drama pramuka di Payakumbuh, tetapnya berpramuka. Padahal dan terus ini menjadi Dewan Kerja Ranting. Di Pekanbaru Dewan Kerja Ranting itu beda aja DKR sih. Payakumbuh. Di Payakumbuh kok kan selesai di DKC sih, tapi di situ wilayah luas lah. Terus kegiatannya pun payahnya nasional. Jadi maksudnya siap gap year tuh enggak lo ketinggalan gitu. Kama nasional pertama Kalimantan. Ya, Balikpapan enggak? Mengapa tuh? Itu latihan gabungan nasional enggak? Latihan gabungan nasional saya ke Kalimantan. Nggak bisa di Pekanbaru. Terus siap tuh Kemenkes tuh? Kemnaskes tuh? Kemah Kesehatan Nasional. Kemah Nasional Kesehatan. Itu Poltekkes sama kampus kesehatan di Bandung. Tuh kumpul permukaannya di Bandung lo tuh. Nah terus setelah gap year tuh serobot angkatan yang di bawah awak dong. Iya, dari pertama tuh anak nggak terima ketika orang tuh kan tahu tuh Kak tanggal lahir awak di absen kan ada juga. Terus ini siapa yang 2002 gitu kan Kak? Emang jauh beda. Orang tuh dari Buampe Kak. Dari Buampe. Sangkoda kok setahun sih gitu. Ada juga 2003 gitu. Jadi 2002 tuh menurut orang tuh kayak aneh lah 2002 gitu kan Kak. Makanya anak pura-pura nggak tahu, baru pas absen ditanya dari dosen tuh kan nggak 2002. Kenapa 2002? Gebiar gitu. Jadi tuh biasa sih dah. Setelah berdamai gitu. Tapi di balik kata biasa tuh anak ndak nio dan ndak suka dipanggil kakak deh orang-orang enggak. Kak, yuk laki kak. Iya. Orang nggak suka nah. Kan kamu 2002 ya panggil kakak lah menghormati ya gitu-gitu Kak. Lagi sih Anda usah. Terus oke lah pramuka oke. Terus di organisasi Himaji selalu di hati. Akhirnya Ana jadi ketua Hima. Ya, terakhir kok jadi ketua Hima. Sebelumnya kan jadi wakil dulu. Mangga tuh. Hima tuh ya jurusan kan Kak. Nah selain di pramuka Ana berkeliling tuh di Hima tuh Ana berkeliling loh Kak. Jadi fun fact-nya lah, mungkin anakku pakai ke kosnya pakai lalu sih. Betul Kak. Dan kadang enggak lu lalu di kos. Iya. Terus ketika jadi ketua Himaji itu serobot orang di luar Sumbar tuh gitu. Walaupun serumpun Melayunya enggak beda-beda jauh ya. Jadi kalau misalnya pas di Namuka Himaji itu kan Kak, kalau di kampus namanya Himaji, kalau di luar nasional namanya Kamagi ya. Ikatan Mahasiswa jurusan Diploma jurusan Gizi. Itu yang membuat berkeliling tuh. Ya, itu yang membuat berkeliling gitu. Memang di Kamagi itu ya standarnya Riau tuh masih ada yang di bawah standar
provinsi lain gitu. Jadi ya emang saling melengkapi sih. Terus ketika Ana serobot sama orang baru, orang lain yang mungkin ada nggak kawan Ana pun yang beda agama mungkin kan gitu. Aduh, Eh, apakah betul ketika awak keluar dari kampung tuh mindset awak tukar? enggak Kak. Enggak. Kalau di Jadi, Anda iya pribadi iya ya iya. kan. Ya tuh jadi enggak lo bertukar-tukar banyak Hmm. nada. Terus misalnya pas di situ kan Anan jauh dari kampung. Terus pernah enggak kecewa dek pergaulan situ saya gitu? Pergaulan Maksudnya mencari kawan awak tuh kok enggak semode kawan awak di kampung ya? ya betul kayak beda nampak bedanya kawannya gitu. Jadi kalau di situ tuh Kak kawannya kalau emang emang itu sih gitu Kak. Nah, berarti susah untuk nambah 2, 3 tuh Iya, susah. karena orang di situ tuh emang jiwa bersaingnya tinggi Kak. Tuh ambis. Berarti emang Ambisnya. cocok untuk anak tuh. Oh, jadi Iya, jadi susah ya menemukan kawan untuk sekedar main apa tuh iya susah. susah, susah. Ya, Kalau misalnya awak penting deh Kak, nyoba Kak gitu kan. kalau butuh datang ya tuh. Datang gitu Kak. Nah, terus apakah dulu waktu SMP, SMA, organisasi itu berdampak lo di organisasi waktu kuliah atau merasa fase-fase itu lah dilewati gitu, orang baru menjalani itu lo gitu. Berdampak mana sih Kak? Karena di situ dari 100% itu kan 75% tuh orang Riau asli gitu kan. Jadi orang Sumbar atau orang yang luar luar Riau tuh cuman sisanya gitu kan Kak. Jadi pola pikir mereka tuh beda Kak. Mereka tuh biarlah maksudnya tuh biarlah lambe asal selesai gitu Kak. Kalau kan selagi masih bisa di kerajaan 1 2 tuh poksi wak Kak Jandil kan Kak gitu ya. Kalau mereka kayak gitu Kak, itu yang paling ana notice konsep mereka tuh. Tuh lumayan beradu konsep gue. Beradu. Kalau awak kan kok dapet sekali kerajo tuh 3 selesai Nah, gitu kan. iya Ini Kak. santai sih lah dulu Iya, gitu kalau Cici. emang cie tuh selesai cie tuh lah sudah lah selesai gitu kan. Tuh ketika jadi ketua hima harus pandai itu. Nah, itu yang menjadi pembeda waktu itu kan Kak. Jadi pas anak kan 2 tahun nih mau Kak. Yang tahun pertama kan ketuanya asli dari Riau gitu. Emang bertahap sadunya Kak. Emang kayak lah selesai, iyalah selesai gitu Kak. Terus tapi di hima itu ada yang kayak ilmu yang lama terus dipakai, ilmu turun-temurun gitu kan. Nah, Walaupun kadang ilmuku tidak terlalu bermanfaat. tidak lama tapi emang dipakai tahun lalu kayak gitu loh, emang dipakai sampai ke bawah gitu. Nah, pas tahun anak tuh ndak anak pakai dong Kak. Emang banyak komplain-komplain gitu. Tahun kemarin nggak kayak gini, tahun patang kan mau deko dong gitu. Baru tiba-tiba tahun kini harus mau deko gitu. Makanya tiba waktu itu Ana sedikit memanfaatkan jabatan Ana untuk merubah yang menurut Ana tuh ndak ditampilkan. Dan yang membuat Ana mengerti memanfaatkan jabatan untuk mengubah tuh organisasi sebelum kuliah kemungkinan. Ya, iya Kak, Ana bawa yang lah dape gitu. Di sebelumnya kan Ana bawaan kasih itu gitu. Yang pada akhirnya hasilnya patang tuh emang tarasu deh kawan-kawan gitu. Barunya mengakui ternyata budaya lama tuh belum tentu Iya, lebih baik gitu. Iya, betul Kak, betul Kak. Lumayan seru juga perjalanan. Nggak, jadi kan yang notice Bana tuh kan pada akhirnya gap year Ana tuh tidak mempengaruhi apapun. Karena banyak orang yang gap year serobot tuh sekedar kupu-kupu kuliah pulang. Karena baginya orang lah ndak circle-nya, ndak usianya apa Nah, kan. iya. Cuman Ana ndak, mau dia menikmati, mau dia maba baru masuk kuliah. Iya. Walaupun orang tuh masih ada yang 9 balik, ketikanya 9 balik Ana lah 21 gitu kan Kak. Itu berarti. Seharusnya Itu, terus Nah, anakku kini magang di rumah sakit umum Payakumbuh Kak. magang gizi di situ. Nah, Gizi kok apa kerjaannya di Indonesia kok? nah gizi Magia tuh makan siang gratis. jadi kunci dari kesembuhan pasien tuh emang di gizi Kak gitu. Selain perawatan dari farmasi, ada diagnosisnya tuh di perawat tuh dicampur diagnosis perawat sama dokter tuh nggak bisa tagak seorang Kak. Harus ada gizinya. Ya, penting gizi gue kok. Kalau dibagi kami tuh ya karena masih iya logikanya kan Kak, kalau misalnya Kak sakit tuh Kak dia GUB sih tanpa makan sama tindak kan Kak. Orang sakit tuh makannya dulu diatur gitu Kak. Walaupun orang berpikiran
makan rumah sakit itu nggak lama tuh gitu kan. Berarti makan rumah sakit nggak lama tuh gara-gara orang gizi. Iya. Salah tahu kan saya mau makan. Digarisbawahi dengan dietnya penyakitnya kakak. Oh jadi fungsinya tuh ketika orang recovery untuk sembuh tuh giziku menentukan Ya. ya kan. Nah jabatan-jabatan yang tercipta untuk orang gizi bunyinya analis gizi, Ahli gizi. ahli gizi. Ya, ahli Di mana gizi. tak Mas Aki? Ya, instalasi gizi. Ada yang nutrisionis, ada yang Di mana tuh? Di dietitian. PT. Di PT terpakai, di sadunya terpakai kak. Oh berarti Di kantor- terpakai sado nggak nganggur suatu deh. Amin kak. Apalagi sedang merekrut kan kak 33.000 ahli gizi untuk Badan Gizi Nasional. Amin. Amin. Sama aja perekrutan petani milenial. Atau kan lah kok posisi-posisi gizinya itu misalnya kan. Terus Ana setelah bertahun-tahun kuliah di situ, lah mulai cari nggak arahan mengajar gizi Ya, alah sih kak. kemana? Karena di gizi kok ada yang gizi klinis, tagaknya rumah sakit kak. Ada gizi masyarakat, tagaknya di puskesmas. Jadi menurut Ana lebih mengarah ke gizi masyarakat kak. Akrajuan tuh di masa itu. Karena sebelum rujukan ke gizi klinis tuh pasti awalnya tuh dari gizi masyarakat kak. Jadi awak yang pemantauan ke anak stunting, anak gizi buruk gitu. Jadi dari ahli gizi masyarakat dulu baru Beko dirujuk ke ahli gizi klinis. Oh berarti ada tahapnya. Tahap. Berarti anak-anak Nio jadi ahli gizi yang klinis Masyarakat. Berarti Nio yang klinis. Karena klinis itu akan menurut anak akan salah wak sagete bisa orang mati dah wak gitu. Gak ada resiko. Ya resikonya gak ada. Jadi anak emang main aman. Karena contohnya kak kalau misalnya orang diabetes tiba-tiba seharusnya gulunya diabetesol gitu kan kak, tapi wak aja gulu dapur gitu, sendok saya berpengaruh untuknya gitu. Apalagi hipertensi, wak aja garam setengah sendok saya bisa langsung meninggal gitu kak. Kini kan makanan kan random kan. Banyak makanan aneh-aneh. Mulai dari toboki segala macam gitu. Bawa menjaga gizi makanan waktu. Sebenarnya kan kak, kami ahli gizi pun masih suka hal-hal seperti iya, itu. seblak. Ya, seblak gitu kan. Tapi balik lagi kan sebenarnya makannya itu seimbang. Contoh seimbang. Misal makan seblak siang. Itu malamnya makan buah sih. Karena di seblak itu karbonya lah karbo, makaroninya lah karbo, mie-nya lah karbo. Maksudnya kan double karbo, bakal berdouble lah karbonya gitu. Di situ ada minyaknya gitu, bumbunya lebih dari 10% yang bahkan awak itu makan seharusnya bumbu tuh dari 100% nasi cuman 10% wak makan bumbu kayak bawang putih ya, bawang merah, garam, lado, cuma 10% di makanan. Seharusnya. Sementara Minang loh, masakan Padang loh, bumbunya adalah artisnya. Iya betul, banyak kuah. Tuh ahli gizi mencari makanan apa kok, makanan Padang gue tuh lumayan panjang ya ahli gizi. Panjang nggak? Tapi kak, yo balik lagi, misalnya pagi siang wak makan seblak kok kak. Kalau misalnya wak tahu, ya udah kalau misalnya siang makan seblak, berarti malamnya cuma minum air putih, kalau udah makan buah gitu. Jadi enggak makanan yang aneh-aneh. Iya, tapi siap itu bayi ya. Betul, isi dengan serat gitu kan. Mau Dedewin kok dapet makan nasi tadi. Jago pagi nasi. Itulah faktornya muncul. Iya cuma terus kayak kan banyak penyakit yang aneh ini mungkin dari itu ya. Iya, dari junk food ya, dari budaya luar yang masuk. Tapi nyo nggak tahu gizi makanannya sehari itu, misalnya deh anak tuh ngerti, anak orang tuh nggak sadar ngerti hidup. Makanya itu kak, itulah di gizi masyarakat loh kak, gitu. Edukasi ternyata label di makanan yang sakit itu tuh perlu calia kak. Gitu. Nah banyak orang kan nggak peduli. Iya banyak orang kan, anak pun dulu pas SMA pas SMP nggak peduli gitu loh kak. Gitu. Dan inilah di bidang itu melenang. Bener, maksudnya susu yang sangko susu tuh sehat, ternyata nggak sadu susu merek susu yang sehat loh kak. Gitu. Kadang ada susu yang glukosa atau gulanya tuh lebih dari 15% gitu. Itu susunya enggak mengandung susu gitu.
Awal menyangkau itu susu ya. Iya, susu itu sehat gitu. Itu terus ya berarti memang harus cari ya daftar label apa tuh. Nah, itulah gencar itu Kak, edukasi dari kadar-kadar. Berarti promkes di puskesmas bisa lo gizi itu. Bisa, tapi bukan bidang inyo di makanan Kak. Anda patang sempat di puskesmas Kampar. Puskesmas Muara Fajar. Rumbai Manga tuh. di Rumbai. Nah, selain Ini magang lah, itu tuh manga tuh. itu ini PKL kan Kak, magang di kampus-kampus lain. Nah, selain di puskesmas, ana ada Kak magang di lapas, ana ada magang di panti jompo. Di lapas manga. Menjaga sistem penyelenggaraan makanannya Kak. Ternyata yang memang orang yang di lapas kan orang jahit ya Kak, tapi kan harus memanusiakan manusia. Aneh. lah bisa diangkat menteri. Ternyata enggak terjadi di lapas gitu kan. Walaupun mereka dikasih makan, tapi komposisi manusia itu kan harus ada porsinya Kak. Harusnya manusia kok lebih dari 1.700 kalorinya sekali makan gitu kan Kak. Ternyata mereka enggak dapet itu, tapi mereka makan gitu. Tapi ya kesimpulan Dep justru di gizi masyarakatku yang PR-nya banyak benar berarti. Banyak PR Kak, tapi sedikit resikonya gitu kan. Oh gitu. Kalau klinis, agi aku bisa orang mati. Iya gitu. Kak, betul Kak. Tapi kalau masyarakat kok memelok yang salah segitu. Nah, kini ahli gizi itu lebih memadai. Dari satu kebutuhan kok lebih sebanyak itu. Enggak. Itu makanya harus ada pengadaan banyak ya. Tungguan dari itu pengadaan. Di rumah sakit umum sih contohnya Kak. Dari 200 bed yang tersedia, itu makanan yang akan disiapkan, sedangkan ahli gizinya cuma 8. 200 bed? 200 bed. 8-nya? 8 ahli gizinya. Idealnya berapa? Idealnya harusnya 5 balik sampai 20 lah ahli gizi. 200 loh? Berarti 10 bed cek orang enggak ada tuh? Berarti banyak. Karena diagnosisnya kan nggak setiap hari Kak. Itu banyak kurangnya nak kebutuhannya tuh. Iya. Terus misalkan kau soal gizi kan. Itu membahas stunting lo berarti itu? Iya, stunting. Apa yang suka bahas stunting Kak? Karena awak kan di genre. Ya, itu bawa Kak. Coba ilmu. Sobo di genre itu, sobo gitu. Karena si Eci kan Eci lo kan. Pemahamannya di genre itu membuatnya lancar. Saya jurusan kebidanan. Atau ada lo pengaruh keilmuan genre itu tuh? Pengaruh. Karena 1001 HPK dengan nggak hari. Iya, istilah orang baru tuh nggak tahu tuh ya. Jangan Eci lah tahu, kami lah tahu gitu. Itu penting. Gitu. Dan itu bidan juga Kak. Dari trimester 1, 2, 3. Tapi bidan harus koordinasi sama kami. Trimester 1 mereka seharusnya makan A gitu kan Kak. Untuk kandungan gizinya A, seharusnya bidan. Ibu hamil. Enggak, berarti idealnya ibu hamil tuh enggak di bidan memutuskan makanan. Ada lo ahli ngurus itu. Kalian lah tuh. Itulah di puskesmas ibu-ibu yang sering kontrol lu. Karena nggak ada konseling ibu hamil. Nah, terus misal misal tersedia enggak makanan yang bergizi di suatu daerah. Terus misalnya orang makan apa misalnya nyonya makan yang bergizi kan. Untuk makan sehari-hari saya payah itu jadi susah enggak sih? Gak tau di Payakumbuh ya Kak. Kalau di Pekanbaru pas kami turun ke masyarakat waktu itu 2 minggu Kak. Ada inyo tuh punya 3 anak. Umurnya masih 19 tahun. Nah, itu tuh emang pekerjaannya cuma sebagai cuci piring, lakinya sebagai kurir, dan itu dibantu pemerintah Kak. Dan setiap kelurahan tuh ada anak asuh gitu Kak. Emang didanai nyo Kak gitu, sembari inyo mencari kerajukan Kak. Susunya sih susu dan kau Kak. Makanannya, barehnya, pokoknya emang kalau emang di data tidak mampu tuh ada kok bantuannya. Ya cuman kan kadang pandang Indonesia aku di datanya. Iya, di datanya gitu. Harusnya aku berhak nggak masuk sih. Nah, setelah berjalan itu, Ana lah paham kayak gitu, mulai mencintai gizi itu nah. Mulai mencintai gizi masyarakat kan. Gizi. emang nggak amuahnya ke klinis. Karena belajar klinis tuh kan nggak, jadi awak ke pasien gitu. Paling Biko kalau misalnya dapet pasien diabetes kan ada yang diabetesnya lah tipe barang gitu kan Kak, kakinya lah berdanah-danah tuh, pokoknya yang lah rusak lah badannya itu kan. Itu nggak bisa jadi orang itu doh Kak. Jadi nggak tahu kalau gizi itu ternyata kayak gitu juga. Bahkan orang yang luka bakar pun harus ada diagnosa gizinya Kak gitu.
Misal tiap kok. Ada luka Tambah bakar kasar. hampir Atau 50%. aku di gizian. Bagaimana penyembuhan lukanya itu lewat makanan? Oh, berarti iku ada lo gizi untuk luka bakar Luka gitu. bakar aduh, kecelakaan bahkan aduh gitu. Ribet ya nah. Selama kok apapun penyakitnya angin. Dehangi ya Ya, Kak. ya. Nah, terus berarti Ana mencari anak kini yang makannya kan kini geprek, mie pade, kayak gitu. Berarti mungkin kelemahan anak kini di kekurangan gizi itu gitu. Tantangan di kami gitu. Terus gizi menentukan kecerdasan lo kan? Gizi menentukan kecerdasan di bagian 1001 tadi Kak, APK tadi. Karena perkembangan otak itu kan dari umur 2 bulan di kandungan sampai 2 tahun selebih itu kan perkembangannya itu tidak terjadi tapi bisa dibantu dengan gizi memang, tapi bukan berpengaruh, sangat berpengaruh gitu Kak. Sedikit berpengaruh. Tapi salah satu PR di Indonesia tuh orang banyak makan nasi, saya tuh malah makan buah gitu enggak sih? Iya. Karena makanya konseling kami tuh penting buah gitu. Bahkan dulu kan awak mengenal gizi tuh 4 sehat 5 sempurna gitu kan Kak. Nah, di tahun 2022 itu diubah jadi isi piringku Kak. Jadi porsi nasi sama porsi sayur dan buah itu setengah-setengah. Jadi enggak 4 sehat 5 sempurna 4 lah. sehat 5 sempurna tuh emang enggak ada dikenal, bahkan dihapuskan gitu kan. Namanya Isi piringku. isi piringku. Jadi wak perhatikan isi piringku. Isi piringku. Ada bagiannya ada ampe. Yo, Dep sendiri pun walaupun enggak banyak kan, cuman yang Dep lakukan akhir-akhirnya sarapan Dep oat sih. Ya. Cuman faktanya pagi oat kan, siang dobel. Karena banyak di Pekanbaru tuh ada banyak junk food juga kan Kak, sama di daerah lain. Maka apalagi Pekanbaru ya. Ya. Aduh. Siku migacuan baru sampai IG. Karyawannya masih training ya. Dia Sabtu lu Nana. Tuh. Jadi konselingnya tuh karena bahkan orang tuh kalau nggak makan nasi itu nggak bisa gitu. Makanya konseling itu bertahap Kak. Makanya konsisten makan tuh yang susah sebenarnya membuat awak. Karena awak terbiasa makan nasi kan terbiasa gitu. Sebenarnya bisa dirubah kebiasaan itu dengan konsisten. Saya pagi kan makan oat, labara lama Kak mau itu? Seminggu baruan gitu. Cuma bertahap. Butuh waktu. Yo, jadi Dep seminggu tuh di hari kerja. Jadi hari kerja enggak beli lontong Dep tuh. Sabtu Minggu baru Dep nge-cheat lah kan gitu. Tapi menurut Dep hal-hal modeko, orang pasti jarang cari gizi piring di YouTube kan. Tapi itu penting nak. Sebenarnya penting Kak, tapi di TikTok tuh lah hijau Kak, tapi nggak isi piringku dong. Kan ada ahli gizi yang belum mendapatkan pekerjaan tapi nge-share video. Ya maksudnya tuh orang niat mencari ahli gizi kok gitu. Suku orang Indonesia tuh kan sakit sekete buka Google kanker. Iya, betul ya. Kan? Buka sih eta. Iyalah, jadi tuh berarti emang nggak cocok di gizi masyarakat tuh. Masyarakat. Berarti Ana harus semakin sabar tuh ya menghadapi gizi masyarakat. Sabar. Itu sebenarnya sulit dilakukan atau sabar. Nah kan lah 2 kali tuh di Puskesmas Rumbai. Di Puskesmas Rumbai, jo rumah sakit umum Adnan WD. Apakah berorganisasi waktu pendidikan itu berpengaruh di dunia kerja walaupun kini magang lo ya? Berpengaruh enggak? Kalau di puskesmas berpengaruh Kak. Kalau di rumah sakit contoh? Karena di puskesmas itu ya wak lebih banyak edukasi Kak. Jadi tugas-tugas yang di puskesmas tuh pasti kalau anak magang, ya udah anak magang sih gitu kan Kak. Jadinya dicerahkan ke anak magang gitu. Jadi pengaruhnya organisasi itu awak nak ganggu ngecek di mukul itu kan. Oh, orang lain mungkin pas magang tuh pertama kalinya muncul awak enggak. So, bahkan yang misalnya klien awak atau ibu-ibu tuh yang cuma teman SD tapi anaknya lah banyak gitu kan banyak tuh keceknya Kak, ibu kan lah biasa modeko sehat-sehat anak ibunya gitu, jadi awak bisa mengatasi pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Oh, nah cocok Dewin situ. Ibu modeko makan enggak? Enggak bisa. Iko kan yang malapetakannya Dewin ngambil PGSD. Penyabaran menghadapi anak kecil. Alasannya apa tuh Dewin? COVID. Terus guru yang paling mudah jadi guru kayaknya SD lah. Kuliah aja Partaji.
Alhamdulillah ada kami minat. Nah, terus Itunya mati. apa? Belakangnya. Standar. Nah, jadi kini kok kan genji kok panjang ambil jurusan kan. Nah, bahkan ini ada yang jurusannya diambil guru BK. Ya. Nah, kan menurut Ana Poltekkes kok atau dunia kesehatan kok untuk orang yang baas ya caknya atau yang minatnya kama sih gitu. Walaupun Anda masuk pertama enggak minat-minat. Iya, walaupun ada minat-minat Bana semua kesehatan, tapi ambil kesehatan tuh mencari peluang kerja sih Kak menurut Ana. Peluang kerja karena setiap tahun tuh kan Wak, misalnya tahun Iko dia ambil tenaga kesehatan yang luar biasa, berarti tahun depan tuh kan sagete lah Kak gitu. Jadi melihat peluang kerja sebenarnya Kak. Jadi pada akhirnya memang dari SMA tuh lah harus tahu kemana ya Iya. jurusannya. Dan cek lai, kok terakhir gua sebelum kok obrolan panjangnya nggak nyangkut bisa ngobrol. Menurut Ana berarti gap year tuh nggak baat. Gap year tuh bukan satu masalah yang besar sebenarnya. Apalagi aib bukan. Bukan aib gitu. Tapi kadang ada orang yang menganggap kalau gap year-ku adalah beban, aib tadi. Tapi kalau ketika awak ndak pikir, karena anak pikir dong Kak. Karena anak nganggap ya seumuran gitu, yang patang tuh biasalah gitu. Maksudnya ndak anak pikir patang kan lah nganggur tuh malu gitu. Ada juga orang yang mau itu kan Kak. Tapi anak yang ndak mikian gitu Kak. Emang iku rasakinyo gitu. Ya, berarti kalau orang yang memikir bana bikonya terhambat lainnya itulah. akhirnya nggak bisa manga-manga gitu. Oke, makasih Ana. Semoga sukses lah jadi ahli gizi masyarakat. Amin. Semoga suatu saat awak serobok dan Dep lah di gizi yang baik. Dep latih ya, Dep harus nasi gue latih ya Dep itu. Makasih Ana. Sama-sama. Idep, Ikuana, dadah.